Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam, Bu Aulia. Bu Enda, sebenarnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hari ini karena sudah bersedia menjadi rekan diskusi saya hari Oh iya, ini. sama-sama. Kabarnya baik nggih Bu Enda? Alhamdulillah sehat. Selalu baik, luar biasa. Harus sehat Nggih, Bu. selalu. Jadi ini saya mau menyampaikan tujuan diskusi dan ngobrol kita kali ini yaitu terkait ini Bu, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Jadi Iya, iya. sebelumnya ini tuh masuk di modul terakhir Bu di pendidikan CGP saya ini. Jadi di sini adalah gongnya sih, bisa dikatakan gongnya. Oh Jadi iya. bagaimana kita itu bisa mengelola program yang berdampak positif bagi murid, Noten. Mungkin selama ini itu kalau membuat program sekolah kita mungkin tidak melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid. Mungkin nanti di modul ini tuh kita lebih melihat gimana sih respon mereka. Jadi kayak mereka itu supaya memiliki juga uh, memiliki program tersebut Kontribusi ya, ada tinggi. Jadi kontribusi dari siswa. jadi pendapat mereka itu juga didengarkan ya Iya. gitu. Nah ini hanya sudah. Nah, sebelum membicarakan program ini saya mau menyampaikan prakarsa perubahan Bu dari visi yang Boleh. kemarin sudah dibuat Niku. Iya. Visinya SMP 1 Bangsal itu kan terwujudnya generasi yang sehat Iya. lalu berkarakter Berkarakter Pancasila dan berbudaya berbudaya lingkungan. Ya, Nah, dari situ saya kemarin diajak oleh teman-teman CGP juga PP saya untuk membuat prakarsa perubahan sekolahnya masing-masing dan ini saya mencoba membuatnya ini memberdayakan kemampuan literasi digital serta meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid terkait topik atau isu yang sedang berkembang di media sosial. Oh ya. Jadi ini saya mencoba mengangkat tentang literasi Bu. Jadi kalau saya perhatikan GLS yang ada di sekolah ini yang biasanya dilaksanakan tiap Selasa dan Rabu itu kan mereka membaca textbook ngoten Bu. Lalu menuliskan isi bacaan tadi itu di buku literasinya. Di buku literasi mereka masing-masing. Dan kalau saya perhatikan terkadang itu kan ada anak-anak yang menyalin ngoten. Iya, betul. Jadi buatan memahami si bacaan lalu menuliskan rangkumannya atau isinya, tapi kadang ada mereka itu yang menyalin iya. Gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Endah itu program GLS di SMS 1 Bangsal selama ini tuh bagaimana sih Bu? Apakah menurut Bu Endah berjalan maksimal atau bagaimana? Kalau untuk program literasi sendiri yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, itu sebenarnya sudah berjalan. Tetapi belum berjalan secara maksimal. Ini juga tidak dijatuhkan pada siswa belum maksimalnya, tapi juga pada Bapak Ibu guru sendiri pada jam pertama itu juga kalau menurut saya belum maksimal menggunakannya atau memanfaatkan waktu itu untuk anak-anak. Seperti yang Bu Aul sampaikan tadi, jadi anak-anak itu banyak yang terkesan itu menyalin. Begitu literasi dimulai, begitu mereka buka buku, begitu dia mulai menulis. Padahal sebenarnya itu kan harusnya mereka membaca dulu 5 menit, begitu setelah itu apa yang dia baca dibuat simpulan baru mereka tulis. Nah, kebetulan saya sendiri di jam pertama itu di semester ini tidak ada, sehingga biasanya kalau ada di jam pertama anak-anak ada 1-2 orang yang saya minta untuk bercerita apa yang sudah dia baca, seperti itu. Seharusnya kalau semuanya bisa melaksanakan itu mungkin bisa maksimal, tapi ya namanya kita berbanyak, jadi kita belum bisa memaksimalkan itu. Terkait dengan prakarsa perubahan yang terjadi nantinya, yang terkait dengan kegiatan literasi digital yang penyelengan nanti angkat, itu kebetulan beberapa hari lalu saya bersama Bapak Ibu Pembina Bahasa Indonesia, kemudian Bu Hanim,
selaku kepala sekolah dan Pak Setiawan selaku operator di sini juga teknisi di ANBK. Itu kita berkoordinasi bagaimana ke depan jika kita memungkinkan semester 2 nanti kita coba berliterasi digital. Kita awali nanti mungkin itu dengan kegiatan ini di perpustakaan dulu. Jadi kita punya banyak tablet, 200 lebih itu ya kita maksimalkan, walaupun mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di tablet itu sudah ketinggalan zaman dengan yang sekarang atau tablet yang terbaru, ya kita upayakan semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan anak-anak sebelum tablet itu rusak. Jadi kita manfaatkan sebelum rusak tanpa digunakan. Seperti itu. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan perpustakaan, kemudian pembina bahasa Indonesia tadi sudah saya sebutkan. Ternyata beberapa Bapak Ibu guru tadi juga setuju, sepaham dengan kegiatan literasi digital di semester 2 nanti. Nah, kemarin saya berharap di semester ini, karena masih ada waktu beberapa bulan, jadi kita coba siapkan apa kiranya program nanti yang akan kita laksanakan di literasi digital ini. Apakah mereka membuat produk secara digital atau mungkin mereka hanya membuat karya tulis, ya termasuk produk ya nanti ada karya tulis ataupun mungkin menggambar secara digital, itu nanti tergantung dari hasil koordinasi atau diskusi dari Bapak Ibu pengajar bahasa Indonesia. Kemudian dari petugas perpustakaan sendiri, Bu Nikmatul Fauzia selaku kepala perpustakaan, itu kan juga beberapa waktu lalu mengikuti BINTEK bersama perpustakaan provinsi. Ternyata ada kegiatan kita yang bisa dilink-kan dengan link perpustakaan nasional. Jadi kalau memang betul ini nanti kita laksanakan, itu banyak sekali dukungan, baik itu dari perpustakaan daerah, provinsi ataupun nasional sendiri, sehingga nanti anak-anak bisa berselancar dengan baik di sana. Jadi harapannya seperti itu. Bu Enda. Itu saya kira Bu. Ternyata itu kok ketepaan. Ngeklik ya. Ngeklik ya dengan prakarsa perubahan yang diajukan ya. Kemarin waktu Bu Enda itu kombel itu. Kok pas kalau ngoten wah cocok ini, barangkali nanti bisa klik. Bu. Ya barangkali nanti Bu Aul juga ikut di dalamnya, karena ini harusnya yang muda-muda yang bergerak. Kalau yang seperti saya, kita bagian menyemangati saja. Jadi kemarin itu saya nggak ada angan-angan seperti itu Bu, literasi digital. Soalnya kan mungkin kalau mereka berliterasi digital itu kan sudah biasa scroll. Jadi kayak memberdayakan kefasihan mereka dalam berselancar. Anak-anak sekarang itu, anak-anak fase D itu di usia SMP itu kan sudah fasih rasa ingin tahunya juga lebih tinggi, sehingga mereka kalau tidak bisa cepat mencari tahunya dari fasilitas yang mereka punya juga. Jadi kemarin itu saya angen-angennya mereka diberi topik gitu, jadi nanti Bapak Ibu guru yang memberikan topik, tapi juga minta pendapat mereka dulu, barangkali ada topik atau isu-isu yang sedang berkembang di media sosial yang sedang viral atau sedang betul. Gitu yang kemarin juga sudah kita bahas seperti itu dengan pembina bahasa Indonesia. Jadi nanti apa yang akan mereka buat atau yang mereka inginkan nantinya bersama guru bahasa Indonesia, tentunya sebagai pembina literasinya, itu bisa juga memberdayakan anak-anak di Sekbid 9 di kegiatan OSIS. Kalau nggak salah di sana itu teknologi informasi atau bagaimana ya, di Sekbid 9 itu ada. Jadi anak-anak itu biar bisa mengembangkan bakatnya,
mungkin mengadakan lomba setiap 1 tahun sekali atau 1 semester sekali dengan teman-temannya, sehingga tidak hanya peringatan 17-an saja. Jadi mereka bisa memanfaatkan HP-nya atau mungkin tablet yang ada di sekolah. Nah, dari situ paling tidak anak-anak itu ada yang mewakili dari teman-teman di OSIS yang ada di Sekti 9, paling tidak kan bisa mewakili teman-temannya. Mungkin nanti bisa diajak koordinasi oleh Bu Aul mungkin. Nah, ini kan sebentar lagi mau pilihan ya. Penjenengan kan juga pembina OSIS, jadi bisa langsung bertemu dengan anak-anak. Itu mungkin. Kenapa? Tapi kadang juga ada kekhawatiran sih, kalau mereka itu lebih suka scroll atau pesan di internet, apakah mereka ini dampaknya akan melupakan textbook jadi nggak suka membaca gitu. Ya, bisa jadi seperti itu, karena yang mereka kerjakan dengan scroll HP itu lebih membahagiakan mereka daripada mereka buka buku yang sudah usang bukunya, yang mungkin mereka anggap sudah kedaluarsa, sehingga mereka cari yang lebih baru, yang lebih update, yang sesuai dengan apa ya, keinginan mereka. Ya, memang ini juga termasuk itu sih Bu, filosofi pendidikan KHD yang berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat zaman. Iya, betul, harus mengikuti zaman. Betul. Nah, kalau dari Bu Enda sendiri ketika pembelajaran di kelas itu, kalau memperhatikan kira-kira mereka tuh lebih suka berliterasi, nyari referensi di buku atau di internet sih Bu biasanya kalau pelajaran IPS itu? Sama sih, kalau IPS sering kita menggunakan HP di kelas. Apakah itu nanti dalam bentuk video atau mungkin kadang-kadang saya juga memberikan tugas mereka buat PowerPoint, terserah mereka dalam bentuk apa, senyaman mereka. Mau Canva boleh, mau yang lainnya boleh, karena sekarang kan banyak sekali ya pakai Gamma, itu juga lebih mudah, malah nggak berpikir sama sekali kita membuatnya. Cuma nunggu aja beberapa detik udah lep sudah selesai. Ya, hanya kembali pada diri masing-masing aja. Kemauan belajarnya itu kita tinggal mendorong saja. Berarti memang termasuk aset juga aset muridnya, kan mereka juga fasih berselancar di internet. Iya, semuanya ya. Kalau menurut saya hampir semua anak-anak di sekolah kita pasti semuanya. Kalau menurut saya hanya saja mungkin perlu pendampingan, hal-hal positif saja yang harus mereka lihat. Jadi memang itu sekarang itu memang murid-murid itu lebih suka nyari referensi materi, lalu ngerjakan tugas tuh kadang mereka pakai Canva boleh, kadang kan seperti itu. Karena mereka sudah bukan pinter lagi tapi lihai, mereka sudah menggunakan Canva itu bahkan lebih baik dari kita ya, apalagi saya yang sudah kepala 5 ini kan harus dituntut juga bisa mengikuti mereka, minimal ya kita harus mau belajar, nggak boleh malu. Belajar sama yang muda, ini namanya kebun nusu budel. Nah, ini namanya. Jadi kebun budel itu kan anaknya kerbau. Nah, sekarang kan kembali kerbaunya yang nusu budel. Artinya ya yang dewasa belajar kepada yang muda. Tapi kadang-kadang kalau ada yang gengsi ya nggak bisa terus selamanya. Kalau saya sih mau saja belajar, asalkan ada yang mencuti gitu mau. Bu Enda, terima kasih banyak Bu. Mungkin ini aja Bu ngobrolnya, diskusinya terkait Prakarsa Perubahan. Kok kebetulan tadi klik ya, cocok klik ya sama ide-ide dari teman-teman itu. Jadi mohon doa restu dan dukungannya mawon terkait Prakarsa Perubahan ini, barangkali nanti bisa betul-betul terrealisasi. Betul, terima kasih juga Bu Aul sudah menginformasikan Prakarsa Perubahan melalui modul terakhir di CGP-nya, sehingga saya juga tahu karena ada sesuatu yang muncul ternyata
teman-teman juga sudah ada ide seperti itu, akhirnya klik. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti di semester 2. Nanti Bu Kiki sebagai ya produsernya, produser dan sutradara nanti itu. Betul-betul nggak tahu ya, kebetulan betul-betul memang. Kan kemarin itu baru kumpul itu hari Sabtu kemarin. Nah ini saya bikinnya kan beberapa minggu yang lalu itu. Soalnya menyaksikan fenomena program GLS di sekolah juga, lalu kayak mengaitkan sama kesukaannya anak-anak itu kayak gimana sih supaya menumbuhkan menumbuhkan apa literasi itu kan apa Bu, kayak menumbuhkan keinginan mereka berliterasi itu gimana, nggak sekedar cuman nyuruh mereka membaca, menyuruh ngaten kan jadi kayak mungkin keinginan itu dari mereka itu perlu diganti juga. Jadi harus ada perubahan juga di hari Selasa dan Rabu itu. Barangkali ada masukan, nggak apa-apa, nanti kita buat. Kan literasi tidak harus di jam awal, bisa di jam terakhir, bisa dulu pernah kan kita jam terakhir. Hanya saja kalau jam terakhir itu biasanya ya mereka tergesa-gesa pulang. Ya nanti kalau misalnya memungkinkan untuk diganti dengan kegiatan yang lain, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari teman-teman, monggo silakan. Asalkan nanti waktunya tidak terlalu lama. Jadi menyesuaikan dengan jadwal yang sebelumnya gitu aja. Bu Endah. Mungkin hanya itu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya barangkali jawaban saya. Bu. Baik Bu Endah, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir memenuhi undangan dari kami untuk diskusi dan curah pendapat tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, kebetulan untuk program ini adalah aksi nyata dari modul yang terakhir dari perjalanan saya dalam PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Nah, ini adalah gongnya. Jadi di akhir ini gimana caranya mengelola program yang sekiranya memberikan dampak yang positif bagi murid-murid. Nah, mungkin kalau selama ini program-program yang ada di sekolah itu kurang melibatkan siswa dalam menggagas programnya. Nah, di sini diharapkan nanti kita bisa melibatkan haknya siswa, suara, pilihan juga agar mereka memiliki kepemilikan atas program tersebut. Gitu. Nah, tujuan diskusi kita kali ini yaitu menyelaraskan visi dan prakarsa perubahan terkait program sekolah yang membawa dampak positif bagi murid. Jadi seperti visinya SMPN 1 Bangsal, kemarin visi kita yaitu terwujudnya generasi yang sehat, berkarakter Pancasila dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini dari visi ini saya dan teman-teman CGP mencoba untuk membuat prakarsa perubahan di sekolah ini. Jadi untuk prakarsa perubahannya ini memberdayakan kemampuan literasi digital serta meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid terkait topik atau isu yang sedang berkembang di media sosial. Nah, jadi di sini diharapkan prakarsa perubahan ini dapat mewujudkan filosofi pendidikan Gajah Dewantara, yaitu yang ini mengikuti kodrat zaman ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak saat ini tuh sangat fasih untuk berselancar di dunia internet. Nah, jadi ini saya ingin bertanya kepada ibu yang ada di sini, kira-kira biasanya kalau sedang mengajar di kelas itu gimana sih respon anak-anak kalau disuruh nyari materi referensinya dari textbook sama dengan nyari di internet itu lebih suka yang mana biasanya? Sepertinya kalau di pembelajaran saya lebih suka anak-anak itu lebih dominan, lebih suka kalau berselancar pakai ini. Mereka lebih semangat kalau mencari informasinya dari handphone. Kalau disuruh membaca selalu ujung-ujungnya mereka nanti ngantuk
apa kayak antusiasnya tuh lebih suka kalau pakai handphone, atau kalau mungkin pada saat pembelajaran di materi saya mungkin lebih condongnya suka berselancar di internet. Iya. Kira-kira menurut Bu Arum sendiri, kenapa sih kok mereka lebih suka nyari materi di internet daripada nyari di buku? Kalau di internet tampilannya mungkin lebih interaktif dibandingkan dengan di buku yang hanya monoton seperti itu. Kalau di internet mungkin mereka apa istilahnya fresh, yang mereka lihat bukan hanya potongan kertas saja, mungkin ada biasanya juga kalau di internet mungkin ada iklan atau yang lainnya, atau mungkin ada gambar-gambar yang menarik, lebih interaktif lah kalau menurut saya. Terus mungkin kalau di internet itu langsung nyari kata kuncinya langsung ketemu gitu ya. ya, betul. Jadi bisa ketemu kata-kata yang sulit nggak tahu maksudnya itu mereka langsung cari, oh ini. Kalau di buku kan apa ini, tinggal tanya gurunya, ini apa, kayak gitu kan membutuhkan proses waktu yang lebih instan kalau mencari di internet. Kalau di buku itu anak-anak sepertinya sekarang itu kurang telaten untuk memahami dan membaca, kata per katanya kurang menarik. Iya. Akhirnya mereka kalau suruh mencari jawaban di buku itu pasti lama. Ya lama. Baik. Kalau misal dari program sekolah kita yaitu GLS yang biasanya tiap Selasa dan Rabu, itu menurut ibu-ibu bagaimana sih keterlaksanaannya? Apakah sudah efektif? Ya sudah terlaksana tapi belum efektif, belum maksimal ya. Karena ya mungkin semuanya sudah tahu kalau anak-anak memang benar melakukan literasi membaca, tetapi kan yang namanya literasi itu kan kita bukan hanya membaca sebuah teks tulisan, tetapi tujuan akhirnya adalah kita nanti paling tidak itu minimal anak-anak bisa paham apa yang sudah mereka baca. Tetapi tujuan ini belum tercapai. Iya. Saya juga ngerasa kayak gitu ya sebetulnya. Soalnya kadang kalau nungguin mereka literasi itu kadang ada yang langsung menyalin bacaan ke buku. Kemudian kalau saya lihat bacaan literasinya anak-anak itu sebenarnya bacaannya sudah bagus ya, dengan bahasa Indonesia yang baik. Tapi sepertinya kalau dipraktekkan dalam pembelajaran atau ditanyakan beberapa kata bahasa Indonesia yang mungkin asing, anak-anak itu jarang ada yang tahu. Seperti kalau di saya ada praktek, saya pernah menyebutkan kata fana, itu pun anak-anak banyak yang belum tahu fana itu apa. Padahal kan kata kuncinya kalau kita ingin punya kosakata yang banyak kan dengan kita banyak membaca literasi. Jadi makna literasi untuk membaca, memahami, mempunyai kosakata baru itu di anak-anak ini belum sampai ke situ. Belum maksimal sampai ke situ. Sehingga kayak pelebaran pengetahuan kosakata yang baru dan lain-lain itu masih kurang. Iya, memang menumbuhkan minat bacanya mereka itu ya mungkin yang sulit. Mungkin program kita selama ini ya nyuruh mereka membaca lalu menulis isi bacaan gitu. Nah, mungkin ya itu masih belum menumbuhkan masih belum menumbuhkan. Tapi ya memang dari gurunya juga ya, misal kalau kita betul-betul mengamati mereka keliling ketika mereka literasi juga mungkin efektif ya. Tapi ya mungkin masih kurang kalau misal dibandingkan dengan bagaimana kalau kita menggalakkan literasi digital gitu. Nah, kemarin itu di bayangan saya gimana misalnya mereka seusia mereka yang saat ini fasih berselancar di internet itu diberdayakan gitu kan, itu juga merupakan asetnya mereka punya gawai, lalu di sekolah ini juga ada tablet juga kan, lalu mungkin kurangnya wifi ya. Jadi masih belum sampai ke kelas-kelas. Mungkin kalau misal kita memberikan topik kepada mereka mungkin tentang isu-isu atau berita-berita yang viral gitu di internet, lalu mereka mencari tahu tentang hal tersebut dengan cara nyari di internet atau mungkin di koran. Kalau koran kayaknya masih jarang ya. Sudah nggak tahu bentuknya koran. Anak-anak itu sekarang nggak pernah membaca apa lagi melihat wujudnya koran kayaknya. Hanya mungkin di rumahnya pun juga nggak
dibiasakan Mungkin seperti sudah nggak ada. berita di TV saya tanya pernah melihat berita di TV sekarang yang lagi diberitakan itu apa? Jarang juga ya. Itu enggak pernah iya. Iya, Enggak pernah lihat berita Bu. iya, Malahan memang Sepertinya yang Sudah mereka nggak lebih melihat 90% di media. kehidupannya mereka hanya menggunakan Iya, HP. sosial HP itu lebih media, baik nggak game. makan daripada nggak pegang HP. Tapi dalam genggaman kayaknya dunia, gurunya dalam juga. genggaman. TikTok jendela dunia. Iya. Iya, jadi mungkin dengan berliterasi digital tadi ya melatih mereka buat cakap di dunia digital juga ya. Jadi mungkin kita manfaatkan aset tadi sekaligus juga menuntun mereka gimana sih berinternet yang baik gitu. Lalu juga menarik minat mereka. Jadi mereka juga supaya tahu mungkin berita-berita yang sedang viral saat ini tuh nggak keliru gitu nanggepinnya gitu. Jadi mungkin di bayang saya kemarin tuh kayak gitu, angan-angannya tentang literasi digital. Kalau mungkin dari ibu-ibu sendiri ada nggak angan-angan gitu tentang literasi digital digalakkan di sekolah ini? Kira-kira seperti apa? Menurut saya cukup bagus ide itu, tapi kembali lagi juga dari Bapak Ibu guru juga harus menuntun dan mengawasi mereka. Misalnya kita memberikan satu kasus berita misalnya, nanti kalian berliterasi dulu apa isi berita itu, apa yang sedang terjadi. Tapi kembali lagi juga Bapak Ibu gurunya sambil mengawasi mereka, karena tidak semua itu paham berita ini baik atau berita ini kurang Iya, baik betul, gitu. betul. Jadi sambil sama-sama kita mengawasi siswa, siswanya juga berusaha untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi masih butuh pengawasan anak-anak. Iya, Iya. betul, betul. Terlebih pengawasan itu ada di sebab akibat. Kadang anak-anak itu kan tahu terjadi kasus misalnya kriminal, terjadi kriminal itu hanya kekerasan, tapi kita perlu mencari tahu penyebabnya sampai terjadi kasus ini kenapa. Anak-anak kadang kurang teliti dalam menelaah berita di situ. Jadi jangan sampai nanti kalau kurangnya pendampingan dalam berliterasi digital, akhirnya anak-anak mengambil kesimpulan di satu sudut pandang saja. Padahal di sudut pandang lain kan ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya satu kasus ini. Iya. Jadi kan akan sangat bahaya misalnya pendampingan ini kurang, kemudian anak-anak hanya memahami dari satu sisi saja. Karena kan pada saat ini sepertinya kasus-kasus remaja, kenakalan remaja, dan lain-lain itu sangat mengkhawatirkan. Iya, makanya iya. Ya Gimana? mungkin saya juga mau menambahkan itu tadi, ya betul yang disampaikan oleh Bu Mas dan kemarin, mungkin juga kita juga perlu memikirkan, kan kita sudah punya ide misalkan untuk membuat literasi digital, terus kita juga buat goalnya dari literasi digital itu apa. Ketika anak sudah membaca secara digital, kita sebagai guru juga apa mengawasi, terus goalnya nanti apakah setelah membaca terus itu dijadikan sebuah apa, atau mau dijadikan sebuah karya atau apa, dan kita juga membutuhkan tempat mungkin untuk menempelkan menampungnya hasil dari anak-anak tadi dari literasi digital, sehingga anak itu juga merasa oh iya ada penghargaan untuk diri. Ini karya saya. Karena mungkin ya anak-anak SMP itu yang mereka perlukan saat ini itu ya apresiasi, pengakuan lah istilahnya. Oh dia pinter gini, kita hanya perlu mengapresiasi dengan sebuah kalimat, itu mereka sudah merasa senang karena dihargai. Oh ternyata kemampuan saya seperti ini, guru saya senang gitu loh. Itu yang mereka butuhkan, hanya itu sih. Karena anak-anak saat ini kan untuk literasi itu mengapa belum efektif, karena mereka belum tahu tujuannya untuk apa. Ya. Tapi nanti kalau misal ada literasi digital dan sudah kita sampaikan seperti yang dikatakan oleh Bu Arum, goalnya untuk apa, tujuan akhirnya nanti apa, ini untuk mereka ini manfaatnya apa, maksudnya yang mereka dapatkan ini apa, pasti mereka akan lebih tertarik, lebih minat, dan semangat yang nanti akan seperti ini. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak. Jadi mungkin goalnya ya, terus menarik mereka buat literasi itu tujuannya apa. Nah, ini kalau di pandangan saya, ini kan program ini kita butuh keterlibatan siswa juga dalam menentukan topik dan isunya tadi yang akan dicari, yang akan mereka cari referensinya di internet.
Nah, itu dari mereka sendiri juga. Jadi sebelum kegiatan literasi digital ini, beberapa hari sebelumnya kita berkumpul sama mereka. Lalu kita ngobrol-ngobrol apa sih kira-kira yang saat ini sedang viral, berita apa gitu-gitu. Jadi kayak ingin menghindari berita hoax juga. Jadi mereka supaya tidak salah info gitu loh. Jadi dari mereka pengennya apa yang sedang dibahas, lalu nanti dicari bareng-bareng. Nah, nanti kalau hasilnya tadi itu bisa dibuat apa ya? Mungkin dibuat video pendek atau poster gitu-gitu lalu di-share di media sosial mereka. Jadi mereka juga tidak ketinggalan gitu tentang info-info yang sedang beredar di internet dan tidak salah tentang info tersebut gitu. Baik, lalu selanjutnya ini yang saya khawatirkan. Kalau misalnya kita sudah fokus ya ke literasi digital, mereka memang lebih suka scroll-scroll, seperti guru-gurunya juga ya lebih suka scroll. Nah, ini kira-kira gimana dampaknya untuk literasi textbook ini? Apakah nanti berdampak ya? Jadi mereka jangan-jangan nanti nggak suka membaca buku pada akhirnya, gitu loh. Kalau menurut saya sendiri sih, yang namanya buku cetak ya, textbook itu selamanya nggak akan pernah terganti sih kalau menurut saya ya. Karena itu pasti punya peminatnya sendiri. Iya. Sampai kapanpun pasti ada. Iya. Nggak akan mungkin tergeser walaupun nanti secanggih apapun perkembangan teknologi Masih tetap membutuhkan. Iya. Yang namanya textbook itu masih ada peminatnya. Masih ada kok anak-anak yang misalnya Iya. menyukai novel atau cerpen Kalau- yang sudah bentuk teks kan masih banyak. Kalau menurut saya tuh ya itu tadi textbook buku cetak itu tidak akan terganti. Cuman kan dengan sosial media itu kan mungkin itu langkah pertama atau cara awal kita untuk memancing siswa minat bacanya. Jadi dari contohnya aja sekarang kan banyak novel yang banyak di apa ya istilahnya jadikan konten TikTok atau bagaimana itu kan ada juga yang kayak menarik untuk anak-anak, ada yang di Instagram, bahkan ada beberapa novel yang dijadikan film-film remaja seperti itu. Dari situ kan pasti mereka akan penasaran, oh film ini based on novel apa, karya siapa. Pasti mereka juga akan penasaran mencari novelnya, karena ya seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kalau novel setebal berapa ratus halaman dijadikan film berdurasi 1,5 jam atau 2 jam, itu pasti ada beberapa part yang tertinggal. Jadi pasti anak-anak itu ini novelnya kayak apa sih? Mereka akan penasaran. Mungkin seperti itu langkah pertama kita untuk memancing, menarik minat bakatnya siswa dari sosial media dulu yang sekarang mereka akrab, kemudian selebihnya kan pasti mereka akan berkembang. Selebihnya ya pendampingan itu tadi. Kalau saya pernah memberikan pendampingan beberapa kali itu, mungkin anak-anak yang sudah punya minat baca di Tinlit, pernah saya tantang, coba kamu upgrade bacaan kamu dari Tinlit menjadi fiksi yang lebih berat. Mungkin penulis, saya sarankan beberapa penulis yang mungkin bahasanya lebih berat daripada Tinlit. Jadi kalau Tinlit kan itu bahasa keseharian, kalau dinaikkan lagi misalnya seperti penulis novel dari Rie, itu kan pasti kosakata bahasanya lebih, tata bahasanya lebih bagus, atau mungkin banyak menggunakan kosakata yang jarang didengar anak-anak. Itu kan mereka sudah tertarik dengan ceritanya, dinaikkan level literasinya. Kemudian nanti lama-kelamaan kan kalau kita tantang lagi, coba kamu sekali-kali baca buku non fiksi, kamu suka apa, seperti itu bisa kita upgrade terus dengan pendampingan yang berkala itu Pak. Iya, betul sekali ya Bu Nimas. Memang untuk menumbuhkan literasi siswa tadi berawal dari gimana sih caranya memancing mereka untuk penasaran, tertarik gitu kan. Yang memang mereka sukai dulu gitu. Iya, ini memang pernah ya saya ngobrol sama temen, gimana kalau potongan-potongan dari isinya novel kita spill sedikit ke media sosial. Iya, nah kan itu dari situ tadi jadi penasaran pengen baca gitu. Iya, kan anak-anak itu tertarik dari quotes-quotes yang bagus. Ini quotes-nya siapa, dijadikan quotes of the day. Karena kan mereka mencari tahu. Ternyata ini ada bukunya. Kan banyak yang buku-buku itu yang buku kan
bukan yang isinya benar-benar isinya quotes itu kan kadang kan banyak yang spill di internet, di spill sedikit. Instagram, di post Bikin foto, penasaran. lembarnya Oh iya. dijadikan status. terus akhirnya kan banyak yang bestseller gara-gara itu. Iya betul. Kayak daripada bikin program setelah istirahat harus ke perpus kelas ini misalnya ya, Iya, harus baca. Kayak mereka Sudah bosan. kayak harus baca apa gimana, kayak bingung. Jadi Nah, ini sepertinya anak-anak itu gimana hanya ya? menggugurkan kewajiban untuk Iya, belajar. jadi Tapi kadang mereka juga nggak paham dengan apa yang mereka baca, yang yang pokoknya menceritakan kembali aja susah. karena mereka sendiri datang dengan terpaksa hanya Iya. untuk menggugurkan. Tapi kalau minat ini muncul dengan sendirinya, maka ya nggak usah kita suruh, mereka akan mencari tahu sendiri karena memang sudah ada rasa penasaran. Itu mungkin. Ya mungkin planningnya misalkan program ini jalan, ya dibuatkan agenda-agenda mungkin apa isu apa yang akan kita tampilkan, timnya untuk literasi digital itu ada, siapa saja yang tunjuk di situ, nanti bagiannya sebelum program ini terlaksana otomatis kita harus mensosialisasikan dulu ke anak-anak. Mungkin beberapa Atau kali berapa bulan, nanti Waktunya. itu juga waktunya kapan seperti itu, nanti entah tiap 1 bulan sekali mungkin dipamerkan hasil literasinya anak-anak. jadi mereka merasa bangga gitu ya baru kalau ada ini karyaku ditampilkan. Iya betul. Baik, ibu-ibu, dari ngobrolnya kita tadi itu yang saya tangkap satu ya, gimana cara menumbuhkan rasa penasarannya ya, supaya mereka betul-betul baca buku ini ya mereka pengen sendiri, penasaran, pengen tahu isi bukunya, bukan karena terpaksa dan hanya menggunakan kewajiban aja. Nah, salah satunya ya tadi memanfaatkan media sosial ya, bisa di spill gimana, dibikin quotes gitu kutipannya. Jadi rasa penasaran itu ada sehingga dapat menumbuhkan minat baca itu tadi ya. Nah, memang kalau literasi digital sama literasi buku teks memang beda ya pada dasarnya, pengertiannya sendiri itu ya. Nah, baik, jadi mungkin prakarsa perubahan saya ini bisa memberikan betul-betul bisa memberikan dampak yang positif ya nanti bagi program sekolah selanjutnya. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Ibu Waka Kurikulum bahwasanya mungkin semester depan itu bisa digalakkan literasi digital. Ya memang bukan untuk menggantikan literasi GLS, program GLS yang biasanya yang sudah kita jalankan sampai semester ini ya, bukan mengembangkan lagi karena memang ya nggak akan bisa tergantikan ya untuk buku teks ini. Memang teknologinya sudah berkembang ya. Iya. Mau tidak mau kita harus tetap mengikuti. Iya. Nah ini juga sejalan juga ya sebenarnya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, bahwasanya kita harus mengikuti kodrat zaman, kodrat zamannya juga, biar mereka anak-anak kita juga tidak ketinggalan juga sama isu-isu yang sedang berkembang saat ini di media sosial, yang mereka juga sekarang itu sering bergelut scroll dengan media sosial juga, biar tidak salah arah juga gitu kan. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan dari diskusi kita kali ini, ibu-ibu? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Banyak sekali tadi ilmu yang sudah saya dapat dari ibu-ibu semuanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini. Langsung saja ya, Bu Olia ingin berdiskusi sama kalian tentang literasi ya. Jadi Bu Olia ingin tahu selama saya dari kelas 7 sampai dengan kelas 8 saat ini, ketika kegiatan literasi hari Selasa dan hari Rabu itu kira-kira seperti apa? Senang nggak dengan cara seperti itu? Apakah efektif ataukah apakah sampai ketika berliterasi itu menyalin kata-kata saja untuk dituju literasi, apakah membaca dengan seksama? Membaca dengan seksama ya. Ada nggak di antara kalian yang tinggal menyalin saja? Tidak ada. Oke. Ada ya.
Kira-kira untuk Zidan apa sih alasannya kok langsung disalin atau lagi males baca atau bagaimana? Lagi males baca aja. Tapi dalam beberapa hari, beberapa minggu itu selalu seperti itu atau ada waktu tertentu? Selalu ya. Jadi selalu. Oh tidak. Oke, baik anak-anak. Kalau misalnya Boya mau kasih pilihan ya, sampean literasi dari buku teks seperti itu dengan berliterasi digital. Jadi mencari dari HP, dari internet ya, dari Google atau dari medsos, dari TikTok itu kira-kira lebih suka kegiatan yang mana? Medsos ya. Kira-kira dalam sehari sampai untuk main scroll medsos itu berapa jam? Apa? 3 jam ya? 3 jam sehari. Wah, hebat ya? 3 jam sehari. Kalau Mbak Olia ya berapa ya? Agak lebih dari 3 jam kayaknya. Dari pagi sampai pagi. Oh, pagi ya. Oke, biasanya kalau main HP, sama itu lebih ke game atau scroll? Ada berbagai macam ya. Memang lebih seru yang mana sih misal ya? Sama aja sama serunya. Oke, sekarang mulainya begini. Misal sampean ada tugas disuruh mencari tentang suatu materi ya. Nah, tugasnya itu disuruh cari di referensi buku dengan referensi boleh dari internet. Sama kira-kira yang mana? Bisa di internet ya. Kenapa kira-kira ada yang mau berpendapat? Apa? Lebih praktis, lebih cepat. Langsung ngerti kata kuncinya langsung keluar gitu ya. Oke, baik, mungkin cukup sampai sini ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.